Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Pram Creator. Hari ini saya akan membagikan ilmu, yaitu bagaimana cara merubah APK menjadi AAB, atau yang kita bisa kenal AB ini adalah Android Application Bundle. In English, how to convert Cordova APK to AAB on Windows 7 64-bit ya, untuk 64 bit. Memang di sini agak berbeda karena semua rata-rata sudah beralih ke Windows 8 atau 10. Tapi untuk Windows 7 agak berbeda dalam instalasinya. Oke, teman-teman. Pertama, kita harus menyiapkan installer seperti ini dulu. Pertama ada Android Studio, Node.js, JDK 8 UL Windows 64, kemudian copy game dengan format Cordova. Di sini saya sudah menyiapkan copy game ini. Kemudian config.xml. Nah, ini nanti saya akan terangkan pada saat langkah-langkahnya. Oke, kemudian ini tidak perlu. Nah, kemudian langkah step by stepnya adalah install Node.js version 12, karena ini adalah Node.js yang compatible dengan Windows 7. Oke, you can install Node.js 12.6.0 version for 64 bit, dan jika sudah selesai, ketik npm version dash v write npm dash v untuk melihat apakah ini sudah bisa atau belum. Oke. Tapi sebelumnya kita harus setting variable system environment path, yaitu program file. Jika Node.js ini ada di program file, maka arahkan ke situ. Gimana caranya? Seperti ini. Oke, di sini sudah. Kemudian kita ketik advanced settings. Kemudian kita set variable environment variable, dan kita lihat sini path. Cari path. Oke, ini. Oke, kita tambahkan Node.js. Oke. Node.js. Oke. Kita ketik oke. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Nah, di sini kita lihat adalah Node.js. Ya, jangan lupa kita tambahkan di depannya itu adalah semikolon. Ya, semikolon. Ini adalah pembatas. We can add semicolon and then the destination path here. Oke. Kembali lagi. Nah, setelah kita set variable path-nya, maka kita ketikkan npm dash atau min v seperti ini dalam cmd. Ya, oke, v npm v. Oke, berarti sudah berhasil. Kemudian kita selanjutnya install Cordova. Oke, kita install Cordova, yaitu dengan ketikan npm
install min.g Cordova. Oke, kita klik. Nah, ini saya tidak akan mengulangi lagi, ini tinggal klik aja. Nah, jika sudah selesai penginstalannya, tinggal kita ketik Cordova min f. Oke, ini udah jadi Cordovanya. Lihat, versi 4.0 nya adalah Cordova 10. Kita lihat ini sudah terinstall. Ya, kita tidak perlu menambahkan di variabel environment-nya karena dia sudah jadi satu dengan npm. Oke, kita lanjut. Kemudian ketika kita sudah menginstal Cordova, kita install Java. Ya, kita install Java. Oke, kita install Javanya ini yaitu dengan JDK -8ULL. Ya, saya yang sarankan adalah ini. Oke, setelah kalian install, di situ ada destination path-nya, itu di program file dan Java. Nah, ini. Nah, kemudian kita menuju ke variable environment-nya, set Java home, kemudian destination path-nya. Oke, seperti contoh. Ya, kita buka lagi. Nah, di sini ada namanya Java home. Kita double klik. Nah, seperti ini. Ketikkan ini, sesuaikan dengan destination path-nya seperti ini. Ya, tinggal lihat dan ketik. Oke, kita ketik, copy, pastekan di sini. Oke, setelah itu oke. Nah, setelah oke, masukkan ke path. Nah, di sini pakai menggunakan bin slash dan Java home. Oke, di sini kurang jelas, saya akan memperlihatkan pada teks. Oke, kita lihat ini. Nah, jangan lupa tambahkan semikolon ya. Semikolon ini adalah pembatas, ini wajib. Nah, karena setelah jadi variabelnya, kita ketik seperti ini dalam path bin. Oke, kita oke. Kemudian jangan lupa setiap kita menambahkan environment variable ini, untuk command com-nya ini harus mati hidupkan, yaitu di close, kemudian buka lagi, karena dia masih menyimpan variable yang lama kalau tidak dibuka tutup. Oke, you can close and then open again in this window command com. Nah, setelah Java yang sudah terinstall, after your Java already installed, you can type Java version. Okay. Java minus version. Oke, you can see. Nah, seperti kita lihat di sini, Javanya sudah terinstall. Ya, pastikan versi Javanya adalah 1.8.0-11. Oh, you make sure the Java version is 1.8.0-11. Okay. After all we install for Cordova, we install the Android Studio. Ya, setelah semua Cordova, installer Cordova yang diperlukan Cordova itu sudah terinstall, kita menginstal Android Studio. Oke. Setelah kalian menginstal Android Studio, bukalah
Oke, kita lihat. Nah, sudah kita menginstal Android Studio. Nah, di sini wajib kita buka dulu. Setelah install kita buka Android Studio-nya. Kemudian accept SDK. Ini wajib. Kalau tidak, maka tidak akan bisa membuat file APK. Oke, bagaimana? Di mana sih tempatnya? Ini setelah dibuka, ini sudah terinstall ya. Kita lihat di setting. Ini agak lama, maklum. Oh, where is SDK? Oh, sorry, bukan di setting. Project structure. Oke, this one. SDK location. Kalian sini, ini tandanya saya sudah menginstal ya. Sudah menginstal NDK-nya. Kemudian klik tab. Sini jika belum terinstall, di sini akan tulisannya install. Nah, kita install, dia akan menginstal. Seperti ini ya. Jadi adanya di project structure. Jangan lupa install ini ya, kalian coba nanti di rumah. Oke, kita sudah oke. Nah, setelah itu atur set variable Android ya, ada di sini. Oke, saya akan tunjukkan di mana ya. Lagi-lagi kita atur variable system environment-nya, yaitu kita buka dulu pad ini. Biasanya dia adanya di user, admin, application, data, ini local, ini Android. Oke, SDK. Nah, ini jadi ya, ada di sini. Tinggal kopikan ya, copy, maka taruh di sini Android Home. Oke, klik OK. Nah, untuk itu tidak perlu kita setting di pad. Ini tidak perlu, langsung saja OK. Oke, seperti di sini kita lihat tidak ada Android ya, tidak ada Android. Oke, kita close, kita oke ya. Setelah kita menginstal Android Studio, kita mulai membuat project dari Cordova. Oke, let's start. Teman-teman, kita arahkan di sini. Ini adalah kumpulan game Cordova saya. Ya, saya akan coba untuk create project ya. Oke, di sini kita membuat project ya. Nah, seperti ini. Oke, nama project, ID project, dan nama aplikasi. Oke, kita buatinnya dulu. Game play 3 ya, kemudian ID-nya lupa, Cordova. Oke, gameplaynya com. Kita lihat di sini di XML yang tadi kalian buat, yang sudah dipersiapkan. Nah, di sini ini adalah file game saya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat aja. Oh, namanya adalah com.transcombat.
kemudian nama aplikasinya Trans4. Oke, di sini tidak bisa pakai spasi ya, nanti saja pada saat ini. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman kalau misalnya sini, mungkin ada yang tahu bagaimana caranya memberikan spasi di sini. Oke, tidak apa-apa, nanti kita lihat saja apakah bisa diubah pada saat XML-nya itu dibaca. Nah, pada saat XML itu dibaca, kita bisa buat ini terpisah di dalam XML-nya, kita ketik seperti ini. Nah, untuk pertama kita seperti ini aja dulu. Klik OK. Oke, udah sini udah creating. Nah, di sini kita lihat ada gameplay 3. Dan isinya adalah seperti ini. Kemudian kita hapus semua yang ada di CS, yang ada di www, triple W. Oke, kita ganti dengan www di sini. Kita hapus dulu yang PNG-nya. Login logo is okay, no problem. Oke, kita copy, kemudian taruh di sini. Oke, sudah. Kemudian kita kopikan lagi yang XML yang sudah kita modifikasi. Oke, paste, replace saja. Nah, pastikan sudah seperti ini. Nah, di sini saya bilang tadinya nama aplikasinya itu gabung ya, tapi di sini kita modif saja di XML-nya itu terpisah. Oke, sudah. Jika sudah, ya kita pastikan ini landscape. Kalau misalnya game teman-teman itu landscape dalam layarnya, di sini full screen true. Ya. Saya beritahu kepada teman-teman di sini untuk value-value seperti ini, dia memakai case sensitive. Apa case sensitive? Yaitu huruf besar, huruf kecil dibedakan. Untuk kali ini kita gunakan huruf kecil semua, ya, low case. Jangan kita menggunakan huruf besar di dalam sini. Di dalam sini yang huruf besar di depannya atau capital di depannya, kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil di belakangnya. Jangan, ini akan membuat proses pembangunan aplikasi akan error atau rusak. Oke, kita lanjut. Nah, setelah selesai, kita step berikutnya adalah ini sudah ya, ganti nama dengan config MPL. Kemudian kita masuk dulu ke dalam gameplay yang tadi kita buat, yaitu kita menggunakan Cordova platform. Oke, di sini add Android, maaf typo. Nah, seperti ini ya. Saya save dulu. Oke, setelah itu kita coba sih di gameplay 3, kemudian Cordova platform at Android. Oke, kita oke. Udah lama ya, mohon maaf, laptop saya ketinggalan zaman, masih i3 i5 sorry, RAM-nya masih 16. Ini komputer kantor ya. Oke, sudah jadi ya, kita lihat, cek. Nah, ada platform sama node modul and plugin ya. Di sini apa aja, Android sudah jadi ya. Nah, tinggal kita membangun aplikasinya ya. Kita tinggal build ya, Cordova build
Android. Oke, kita lihat ya, Cordova boot Android di dalam folder project ini. Oke ya, kita oke kan. Nah, di sini agak lama teman-teman karena akan mendownload Gradle untuk builder. Sebagai buildernya, dipastikan laptop teman-teman terhubung dengan internet, jangan sampai terputus karena bisa menyebabkan error saat proses. Ya, kita tunggu saja. Di sini sengaja saya tidak men-skip. Saya lupa dianggap ini, saya close dulu. Yes. Ya, ini dianggap sebagai program berbahaya karena dia membuat satu file. Oke, berhasil. Nah, di sini dalam proses saya beritahu ya teman-teman, jika teman-teman belum terinstall Gradle, oke, belum terinstall Gradle, maka dia akan terlebih dahulu menginstal Gradle-nya. Kalau di sini saya sudah terinstall, maka tidak perlu diinstal lagi. Oke, jadi tinggal tunggu dia build. Agak lama. Oke teman-teman, sambil kita nunggu ya, pastikan semua aplikasi yang akan di build atau diproses itu sudah oke ya. Untuk namanya, nama aplikasi, projectnya itu harus oke, karena jika kalian ada yang salah, harus mengulanginya lagi. Nah, tapi tidak apa-apa. Jika kalian mengulanginya lagi terus menerus, maka teman-teman akan terbiasa. Oke, ini kita lihat apakah sudah terbuat ininya. Biasanya di dalam pembangunan ini, pembangunan aplikasi ini, dia menuliskan di sini build, main output, main APK, endpoint. Nah, sudah jadi sebenarnya. Oke, kita lihat ini berapa. Nah, ini harus sudah jadi, tapi di sininya ya tidak. Masih proses ya, saya kurang tahu juga. Ini harusnya sudah jadi. Ya, kalau kita lihat dari sini dia sudah ada APK-nya. Ini sebenarnya sudah bisa
kita coba, kita kopikan ke Android teman-teman, dan kita coba dulu. Ini namanya debug. Kita coba. Di sini masih belum ada AAB-nya. Ini kayaknya ya kita biarkan saja. Untuk ngetes apakah ini sudah jadi atau belum, kita akan coba untuk mengetesnya. Oke, ini saya sudah mengkoneksikan device saya. Bagi teman-teman yang punya komputer yang lebih bagus, sebaiknya menggunakan emulator ya. Kalau saya berhubung komputer saya tidak bagus speknya, maka saya menggunakan device saya sendiri. Nah, untuk membantu saya menggunakan namanya full screen atau share screen. Full screen saya mana ini? Oh, mana dia? Oh, oke, there is. Oke, kita lihat nom konsol ya. Oke, udah jadi ya. Oke, kita lihat ini sebenarnya udah jadi ya. Kita kopikan saja game Cordova entry platform Android app build generate output APK debug. Oke, kita kopikan saja, copy ke Android kita. Kita pakai di APK ya, phone APK ya. Coba copy. Oke, udah jadi. Nah, kita coba untuk internal Android APK. Oke, kita coba install. Oke, anyway, open. Oke, don't send. Oke, sudah jadi ya. Nah, berarti game saya sudah bisa. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan A, B ya, supaya bisa di input di Google Play ya. Mari kita coba. Ini sudah bisa. Oke, kita close dulu ini udah selesai ya, no problem. Kemudian kita buka Android Studio. Oke, di sini Android Studio ya, kita import new. Di sini import project. Pastikan kalian mengimpor Android ya. Bentar, saya cari game. Oke, game di sini tadi apa? Cordova game 3. Oke, kita cari platform Android. Oke ya. Oke kan. Oke.
Ya, kita tunggu sampai semuanya kelut. Oke, sambil menunggu ya teman-teman, ini kan sudah jadi. Nah, ya sudah jadi programnya. Kita lihat Cordova. Oke, sudah jadi. Nah, untuk merubah gambar-gambar, misalnya kalian ingin membuat gambar tersendiri untuk aplikasi kalian atau game teman-teman, ya kita klik di platform Android, ya kemudian di app. Nah, di sini ada SRC atau source, main, dan rest. Nah, di sini kalian bisa menggantinya dengan icon. Sesuaikan ukurannya ya. Ukurannya detail, kamu lihat ukurannya seperti ini, 92. Siapkan saja gambar ya, 512 ukurannya. Kemudian teman-teman bisa resize dengan menggunakan paintbrush. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian teman-teman kopikan dengan nama PNG, sesuaikan dengan ini ya, di sini ya kalian teman-teman ganti di sini ya, supaya nanti gambarnya tidak seperti tadi, tidak default seperti ini. Kita kembali. Oke, nah di sini teman-teman, ini sudah terload, udah load semua. Di sini ada namanya enable to start diamond process. Nah, memang pada saat Cordova itu kita menggunakan Gradle 4.1, nah, which is tidak compatible dengan Java 11 atau yang paling baru. Tidak apa-apa, kita upgrade saja 4.8 version di sini. Apa saja yang harus dilakukan, kita lihat di sini ada Gradle script. Yang pertama adalah setting Gradle. Oke, double klik. Oh no, salah, maaf. Di sini dulu build Gradle. Oke teman-teman, di sini ada 301 atau 3.0.1, kita ubah aja jadi 2. Ya, ini seperti saya lakukan kemarin ya, saya ubah jadi 2, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada wiper Gradle. Nah, disinilah belum ada. Kita lihat, harusnya dia sudah ada ya. Ini dia. Berarti di Gradle wiper properties ini kasih angka 8. Oke, siap, save. Nah, sudah. Kemudian kita klik ini, synchronize project with the Gradle file. Klik, kita lihat apa yang terjadi. Ya, di sini saya tidak skip, saya pengen teman-teman melihat prosesnya. Oke, sini allow open JDK. Nah, di sini dia sudah menjalankan Gradle-nya. Gradle ini untuk build ya, diperlukan untuk build aplikasi kalian untuk dijadikan paket. Oke, udah ada progress configure. Project agak lama. Nah, di sini nanti kita lihat dia akan menambahkan Gradle repository-nya. Kita lihat ya. Biarkan saja proses ini terjadi.
Oke, ini mulai mendownload. Nah, dipastikan lagi ya, komputer teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Kalau bisa internetnya agak cepat ya, karena dia akan mendownload seperti ini. Ini sama prosesnya seperti kita menginstal aplikasi pada Linux ya. Dia akan mendownload package-package dari internet. Ya, seperti ini. Ya, kita tunggu saja sampai ini selesai. Memang lama karena banyak file-file yang akan di download. Nah, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Di sini memang teman-teman dalam proses ini sering terjadi kesalahan ya, mungkin bisa diakibatkan dengan kondisi internet yang buruk atau ada script yang salah. Nah, jadi ingat teman-teman, script yang seperti saya bicarakan pada awal itu case sensitif ya, huruf besar huruf kecil itu dibedakan. Jangan sampai kalian lupa untuk hal yang seperti itu, karena akan mempengaruhi proses dalam pembuatan build ini. Oke. Nah, ya udah hampir selesai platformnya, itu indexing SDK Android. Oke, sudah jadi ya. Oke, ke bagian artefak. Kita lihat buildnya. Finish. Oke, finish. Nah, kemudian kita build. Nah, di sini ada namanya generate sign bundle. Oke, kita lihat di sini. Ya. Oh, kita run debug dulu. Sebenarnya tidak perlu. Ya, kalau mau kalian menjalankan boleh, untuk memastikan bahwa aplikasi kalian itu sudah sempurna. Tapi kalau kita lihat Gradle-nya ini, itu sudah tidak ada kesalahan, kita tinggal build, itu nggak apa-apa. Oke, kita build saja. Nah, kita pilih yang Android Application Bundle ya, mau APK juga boleh, sama saja. Namun pada saat kalian ingin mengupload ke Android Google Play, kalau kalian mempunyai akun Google Play, maka yang diperlukan sekarang ini adalah APPB, Android Application Bundle. Oke, kita lihat, kita next. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah siap untuk menggunakan Keystro ya. Kalian buat Keystro dulu. Kalau masih ada existing, kita pilih yang existing, tapi kalau belum, kita create new. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu di mana kita akan taruh Keystro itu ya. Kita taruh aja di gamepad-nya ya, di game. Kemudian oke, di game 3 ini saya buat
namanya keystroke. Keystroke Transcombat, keystroke aja ya foldernya. Oke, sudah. Kemudian nama filenya keystroke Transcombat. Oke. GKS kita oke kan. Di sini kita passwordnya ya sembarang, terserah kalian. Kalau saya untuk contoh ini saya coba untuk 1234. Kemudian supaya tidak lupa, alias ini kita samakan dengan ID dari aplikasi. Di mana ID-nya kita lihat? Ya, kita bisa lihat dari sini. Ya, di sini. Nah, di sini. Di sini ID-nya ini com.transcombat. Ya. Kita samakan saja. Ini kita buka aja, kita copy. Ya, ID-nya ini. Oke, copy. Oke, close. Ya. Paste. Oke, samakan aja ini 1234, ini juga 1234. Dan kalian bisa validitnya berapa? 28 tahun ya, tidak masalah. Namanya siapa? Kram misalnya. Kram kreator. Kemudian organisasinya apa? Pram channel. Oke, organization ya terserah. Ini semuanya ada buat sertifikat ini. Keystroke ya. Kalian mau isi silakan melanjutkan. Ini ada contoh, saya hanya ketik sampai dengan organisasi unit saja. Oke, kita oke kan. Password tambahkan aja 56. Oke, kita oke kan. Sudah jadi ya. Next. Di sini ada mau debug atau mau rilis, kita rilis aja pakai supaya kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat di sini. Oke, dimulai proses. Ya, sudah selesai. Berarti proses AB sudah selesai. Dimana kita lihat? Kita lihat di sini. Ya, kita buka lagi gameplay 3 di platform Android, kemudian app, kemudian rilis. Di sini sudah terbuat app. Selesai, teman-teman. Begitulah prosesnya untuk membuat aplikasi APK Anda yang diproses melalui Cordova menjadi app.aab atau Android Application Bundle. Terima kasih, selamat mencoba, dan jangan lupa like dan share untuk channel saya ini. Bye bye.